Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Pasar Modal Syariah yang diampu oleh dosen Ibu Citra Mulyasari. Adapun kami dari kelompok 2 yaitu Ida Zakiatul Habibah NIM 003, Riyatun Munadiroh NIM 004, Agustin Kristi Antri Rahayu NIM 005, Emilia Kartikasari NIM 006, dan yang terakhir yaitu Alif Nurlailatul Fitri NIM 012. Di dalam video ini, kelompok kami akan membahas materi tentang struktur lembaga pendukung pasar modal syariah. Adapun subbab-subbab yang akan dibahas meliputi 1. Bapepam, 2. Bursa Efek, 3. Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. 4. Kustodian. Yang kelima, Biro Administrasi Efek. Yang keenam, Wali Amanat. Yang ketujuh, Underwriter. Dan yang kedelapan, Dewan Pengawas Syariah. Lembaga yang pertama yaitu Bapepam. Berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor 35/01/1997, Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengaturan, dan penawaran kegiatan pasar modal yang berada di bawah pertanggungjawaban langsung kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh seorang ketua. Tugas Bapepam berdasarkan Kepres nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal ada 3. Yang pertama, mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal, sehingga efek yang ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum. Yang kedua yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga berikut, seperti Bursa Efek, Lembaga Clearing, Penyelesaian dan Penyimpanan, Reksadana, Perusahaan Efek dan Perorangan, Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu Penitipan Harta, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat atau Penanggung, dan Profesi Menunjang Pasar Modal. Yang ketiga yaitu memberikan pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Fungsi Bapepam berdasarkan pasal 3 Kemenkeu RI nomor 503/KMK 01/1997 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Pasar Modal. Fungsi Bapepam ada 6. Yang pertama yaitu penyusunan peraturan di bidang pasar modal. Yang kedua, pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Bapepam, dan pihak lain yang bergerak pada pasar modal. Yang ketiga, penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik. Yang kelima, penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Yang kelima yaitu menetapkan ketentuan akuntansi bidang pasar modal. Yang keenam, mengamankan teknik pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, wewenang Bapepam dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang terdiri atas 17 wewenang. Salah satunya yaitu memberikan izin dan mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat. Lembaga yang kedua yaitu Bursa Efek. Bursa Efek menurut Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 Ayat 4 Nomor 8 Tahun 1995 adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek
oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, di mana yang dimaksud pihak di sini adalah orang per orang, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi. Di mana di Indonesia sendiri, bursa efek hanya ada satu, yaitu Bursa Efek Indonesia, yang merupakan perpaduan antara Bursa Efek Jakarta dan juga Bursa Efek Surabaya. Kegiatan dan kewenangan Bursa Efek. Kegiatan Bursa Efek pada dasarnya adalah menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana perdagangan efek bagi para anggotanya. Hal ini terjadi karena perdagangan yang dimaksud dalam bursa efek adalah menyangkut dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek, maka perdagangan tersebut haruslah dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan bursa efek harus dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin usaha dari OJK. Sedangkan untuk kewenangan dari bursa efek sendiri adalah bursa efek diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu, ketentuan yang dikeluarkan oleh bursa efek wajib ditaati oleh anggota bursa efek, emiten yang efeknya tercatat di bursa efek, lembaga clearing dan penjamin lembaga penyimpanan, lembaga clearing dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, custodian, dan pihak lain yang mempunyai hubungan kerja secara konstruksi dengan bursa efek. Fungsi bursa efek. Fungsi bursa efek terdiri atas 10 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi keanggotaan, kedua fungsi pencatatan, ketiga fungsi perdagangan, keempat fungsi penawaran perdagangan atau compliance, yang kelima fungsi ketaatan aturan, yang keenam fungsi teknologi dan informasi, yang ketujuh fungsi pemeriksaan internal, yang kedelapan fungsi riset dan pengembangan, yang kesembilan fungsi administrasi dan pengembangan, 10 fungsi hubungan masyarakat. Bahasan selanjutnya yaitu tentang lembaga clearing dan penjaminan atau LKP dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. Yang pertama yaitu tentang lembaga clearing dan penjaminan atau LKP. Pengertian clearing yang dimaksud adalah proses penentuan hak dan kewajiban efek dan atau dana anggota bursa yang timbul dan transaksi efek yang dilakukannya di bursa efek. Sedangkan penjaminan penyelesaian transaksi bursa adalah merupakan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban efek atau dana anggota bursa yang timbul dari transaksi bursa. Dalam praktiknya, data transaksi efek yang terjadi di bursa akan dikirim ke LKP untuk kemudian dilakukan proses clearing, sehingga anggota bursa dapat mengetahui hak dan kewajiban efek dan atau dananya masing-masing pada setiap hari bursa, untuk kemudian diselesaikan pada tanggal penyelesaian. Jadi, definisi lembaga clearing dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penyelesaian transaksi bursa. Pada awal mula kegiatan clearing, penyelesaian dan penyimpanan dilaksanakan oleh PT Clearing Deposit Efek Indonesia atau PT KDEI berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/KMK 010/1993 tentang izin usaha lembaga clearing dan penyimpanan dijalankan oleh dua lembaga, yaitu yang pertama lembaga clearing penjaminan atau LKP dan yang kedua yaitu lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. Fungsi LKP sekarang dijalankan oleh PT Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia atau KPII. KPII ini melakukan kegiatannya dengan memberi jasa clearing, transaksi, dan proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi di bursa dan penjaminan.
Dengan adanya lembaga ini, investor yang membeli saham akan menerima saham pada saatnya dan investor jual akan menerima uang pada waktunya. Adapun LKP dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Agar kepentingan masyarakat terjamin, maka lembaga ini harus menjamin penyelesaian transaksi efek yang dimaksud. Hal ini adalah praktek yang umum berlaku di luar negeri. Adapun untuk menjaga keharmonisan antara kegiatan transaksi di bursa efek dan penyelesaiannya pada LKP, maka pemegang saham pada lembaga ini adalah lembaga yang berkepentingan terhadap jasa yang diberikan oleh lembaga ini, seperti bursa efek, perusahaan efek biro administrasi efek, bank kustodian atau pihak lain atas persetujuan BAPEPAM dengan ketentuan mayoritas pemegang saham LKP adalah bursa efek. Selanjutnya pada pemegang saham dan struktur modal. Yang pertama, pemegang saham shareholder KPEI, yaitu Bursa Efek Indonesia atau BI sebesar 100%. Kemudian yang kedua, struktur modal atau capital structure KPII, modal dasar sebesar 60 miliar rupiah dan modal setor sebesar 15 miliar rupiah. Kemudian pada bisnis motif ada 3. Yang pertama, nirlaba atau non-profit motif. Yang kedua, tidak membayar dividen atau no dividend payment. Dan yang ketiga, keuntungan untuk operasional dan pengembangan. Selanjutnya pada sumber pendapatan juga ada 3. Yang pertama, fee jasa clearing transaksi bursa. Yang kedua, fee jasa pinjam meminjam efek. Dan yang ketiga, fee jasa pengelolaan dana jaminan. Kemudian pada jenis layanan. Yang pertama, layanan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, jasa pinjam meminjam efek atau securities lending and borrowing. Dan yang ketiga, pelayanan jasa KPI diberikan kepada anggota bursa efek dan partisipan lainnya atau seperti bank kustodian. Bahasan selanjutnya yaitu lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Setiap transaksi bursa wajib diselesaikan oleh para pihak yang melakukan transaksi bursa karena merupakan transaksi yang saling terkait dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, lembaga clearing dan penjaminan wajib menjamin penyelesaian transaksi bursa dengan merealisasikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing anggota bursa efek yang melakukan transaksi bursa. Jadi definisi LPP sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasar 1 Angka 10 adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Adapun perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai LPP yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. KSEI didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1997 dan memperoleh izin operasionalnya pada tanggal 11 November 1998 sesuai dengan keputusan BAPEPAM No. Cap 54/PM/1998. KSEI mulai menjalankan kegiatan operasionalnya pada tanggal 9 Januari 1998, yaitu kegiatan penyelesaian transaksi efek dengan warkat, dengan mengambil alih fungsi sejenis dari PT KDEI yang sebelumnya merupakan LKPP. Kemudian menurut ketentuan pasal 14 ayat 2 UU PM nomor 8 tahun 1995, LPP didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Jasa tersebut harus memenuhi standar bagi sesuatu penggunaan jasa.
Jasa kustodian yang diberikan oleh LPP harus mampu memberikan pelayanan secara menyeluruh, termasuk pembagian hak atas efek seperti dividen dan saham bonus, pemrosesan administrasi atas segala kegiatan yang dilakukan oleh emiten yang terkait dengan kepentingan pemegang rekening seperti RUPS, penyerahan dana dan efek atas instruksi pengguna jasa, administrasi pinjam-meminjam efek, dan pemindahan efek dari dan ke penitipan kolektif. Kemudian, pemegang saham pada KSEI ada 4, yaitu yang pertama, bank kustodian sebesar 36%, yang kedua yaitu SRO sebesar 30,5%, yang ketiga yaitu perusahaan efek sebesar 30,5%, dan yang keempat yaitu BAE sebesar 3%. Kemudian layanan yang diberikan LPP terdiri dari 4 layanan, yaitu yang pertama administrasi rekening efek, yang kedua penyelesaian transaksi efek, dan yang ketiga distribusi hasil corporate action, dan yang terakhir jasa-jasa terkait lain seperti post trade processing atau PTP dan penyediaan laporan-laporan jasa kustodian sentral. Pada fungsi dan peran KSEI, fungsi KSEI ada 3, yaitu fee jasa clearing transaksi bursa, kedua fee jasa pinjam-meminjam efek, dan ketiga fee jasa pengelolaan dana jaminan. Sedangkan peran KSEI yang pertama yaitu penyimpanan efek tanpa warkat, efek bersifat ekuitas seperti saham, HMETD, dan waran, efek bersifat utang seperti surat utang, MTN, NCD, PM, CP, dan lain-lain. Peran KSEI yang kedua yaitu penyelesaian transaksi efek seperti transaksi bursa dan transaksi di luar bursa. Kemudian pengguna jasa KSEI. Yang pertama, emiten untuk aktivitas berikut: pendaftaran efek yang berupa persyaratan agar efek emiten dapat disimpan di KSEI, kemudian distribusi corporate actions yang seperti penyampaian informasi corporate action, pembayaran dividen, bunga, saham bonus, dan lain-lain, dan laporan-laporan data pemegang efek. Kemudian, pemegang rekening atau perusahaan efek dan bank kustodian. Yang pertama yaitu penyimpanan efek untuk efek tanpa warkat, yang kedua yaitu pemindah bukuan efek untuk transaksi bursa dan transaksi di luar bursa, yang ketiga yaitu penerimaan hasil corporate action, dan yang keempat yaitu laporan-laporan, laporan saldo dan mutasi efek, informasi corporate action. Kustodian sentral. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa. Yang pertama, jasa penitipan kolektif atas efek. Yang kedua, jasa administrasi, yaitu menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Adapun ketentuan menjadi kustodian ada 3. Yang pertama, perusahaan efek. Yang kedua, yaitu bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK. Dan yang ketiga, yaitu lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45/1995. Selanjutnya yaitu tentang konsep penitipan kolektif. Pada konsep penitipan kolektif ini ada 5 komponen, yaitu yang pertama, efek dikonversikan ke dalam data elektronik dan diadministrasikan di rekening efek. Yang kedua, peralihan kepemilikan dengan pemindah bukuan efek atau book entry transfer. Dan yang ketiga, efek dalam penitipan kolektif dianggap sepadan. Yang keempat, hak-hak terkait dengan efek seperti dividen, saham bonus, dan lain-lain dibagikan melalui KSEI dan dikredit ke rekening efek. Dan yang terakhir yaitu hak-hak beneficial owner atau kepemilikan manfaat atas efek, hak atas pembagian dividen saham bonus, hak atas pembayaran bunga atau pokok surat utang, hak untuk menghadiri RUPS atau RUPO, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya yaitu sub rekening efek. Yang pertama merupakan rekening efek yang digunakan untuk mencatat kepemilikan efek
dan dana milik setiap investor atau nasabah yang dikelola oleh perusahaan efek atau bank kustodian di KSEI. Yang kedua, pemegang rekening dapat mengelola satu atau lebih sub rekening efek milik nasabah. Dan yang ketiga, berisi efek dan atau dana milik nasabah pemegang rekening. Kemudian pada tujuan kepemilikan sub rekening efek ini ada 3. Yang pertama yaitu perlindungan investor, berisi kepastian pemisahan pembukuan efek investor dengan efek milik kustodian, dan kepastian hak atas efek seperti dividen, hak menghadiri RUPS karena investor akan tercatat dalam DPS yang dikeluarkan oleh KSEI. Dan tujuan kedua yaitu tersedianya data investor setiap waktu di KSEI untuk keperluan seperti pelaksanaan corporate action, pelaporan emiten kepada OJK, Bursa Efek atau BI, penyidikan oleh pihak yang berwenang, misal OJK, dan laporan tahunan pemakai jasa KSEI. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu efisiensi distribusi hasil corporate action. KSEI terkait untuk menjaga kerahasiaan data rekening efek, termasuk sub rekening efek berdasarkan UPM pasal 47. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 2 materi, yaitu yang pertama mengenai kustodian dan yang kedua mengenai Biro Administrasi Efek. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kustodian? Bank kustodian atau yang biasa disebut sebagai kustodian merupakan suatu lembaga yang membantu dan juga bertanggung jawab untuk mengurus atau mengatasi administrasi, mengamankan serta mengawasi aset keuangan dari suatu perusahaan atau perorangan. Bank kustodian ini akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dan dari aset seperti saham, obligasi, serta melakukan tugas administrasi seperti menagih hasil penjualan, menerima dividen, serta mengumpulkan informasi mengenai perusahaan acuan seperti rapat umum pemegang saham tahunan, dan juga menyelesaikan transaksi penjualan dan pembelian, melaksanakan administrasi transaksi dalam valuta asing apabila diperlukan, serta menyajikan laporan atas seluruh aktivitasnya sebagai kustodian kepada kliennya. Sehingga kini masyarakat tidak perlu merasa khawatir lagi jika uangnya akan disalahgunakan oleh manajer investasi ataupun agen penjual reksadana. Nah, bank kustodian ini di Indonesia adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagai kustodian. Nah, adapun contoh dari bank kustodian menurut data Badan Pengawas Pasar Modal, yaitu yang pertama ada Bank Sentral Asia, yang kedua Bank Internasional Indonesia, yang ketiga ada Bank Negara Indonesia, yang keempat ada Bank Rakyat Indonesia, yang kelima ada Bank Bukopin, yang keenam ada Bank Danamon, yang ketujuh ada Bank Panin, yang kedelapan ada Bank Mega, yang kesembilan ada Bank Mandiri, dan yang kesepuluh ada Bank DBS Indonesia. Nah, selanjutnya adapun tugas-tugas dari bank kustodian yaitu ada 5. Yang pertama, melakukan administrasi kekayaan reksadana seperti menyimpan seluruh sertifikat, dokumen, dan aset-aset lainnya. Yang kedua yaitu melakukan administrasi terkait pengelolaan manajer investasi, misalnya dengan melakukan pencatatan awal, jual beli saham, obligasi, pasar uang, penempatan deposito, dan lainnya. Yang ketiga yaitu melakukan administrasi terkait dengan investor, seperti pengiriman surat konfirmasi transaksi jual beli, pengalihan switching, perhitungan unit, dan pengiriman laporan. Yang keempat yaitu ikut serta melakukan pengawasan terhadap manajer investasi. Yang kelima, menyimpan dan mengamankan kekayaan reksadana. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari Biro Administrasi Efek. Apa yang dimaksud dengan Biro Administrasi Efek? Biro Administrasi Efek atau biasa disingkat BAE adalah suatu perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan emiten untuk pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek sebagai Biro Administrasi Efek dan telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Biro Administrasi Efek ini berperan sangat penting dalam memberikan jasa berkaitan dengan kepemilikan efek yang disimpan dalam penitipan kolektif di LPP, sehingga dapat memberikan informasi kepada emiten mengenai perubahan kepemilikan. Sebagai lembaga penunjang pasar modal, Biro Administrasi Efek ini berfungsi untuk membantu emiten dalam hal administrasi efek, baik di saat IPO untuk melakukan administrasi kepemilikan perusahaan maupun setelah IPO atau pasar sekunder. Nah, Biro Administrasi Efek ini juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, administrasi dan mendaftarkan saham yang dibeli investor. Yang kedua, pemberdayaan dividen. Yang ketiga, pembagian hak opsi. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu pembagian hak yang berkaitan dengan efek atau UU PM pasal 1, di sana diatur ketentuannya. Biro Administrasi Efek ini sangat bertanggung jawab dengan emiten yang menggunakan jasanya. Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang telah memiliki izin usaha dari OJK dengan penyetoran modal minimal 500 juta. Selengkapnya, perizinan Biro Administrasi Efek ini diatur dalam keputusan Bapepam nomor KIP 35-PM-1996 tentang perizinan Biro Administrasi Efek. Selain melakukan kegiatan administrasi efek, Biro Administrasi Efek juga memiliki kewajiban untuk menyimpan catatan dan data-data keterangan emiten yang menggunakan jasanya dalam bentuk dokumen fisik dan elektronik. Data dokumen yang dimaksud yaitu mencakup 1. Buku daftar pemegang saham dan dokumen pendukung. Kedua, notulen RUPS. Yang ketiga, laporan kegiatan registrasi seperti komposisi surat efek dan daftar penyebaran efek. Yang keempat, registrasi kepemilikan di atas 5% dan setiap perubahan kepemilikan emiten. Yang kelima, pembagian dividen, saham bonus, HMETD, dan hak efek lainnya. Biro Administrasi Efek ini wajib menyimpan dokumen emiten yang menggunakan jasanya minimal 5 tahun dan membuat salinan dokumen yang disimpan di tempat terpisah dan aman. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya membahas tentang wali amanat. Wali amanat menurut pasal 1 butir 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Dalam sebuah emisi obligasi, jasa wali amanat sangatlah diperlukan, terutama dari pemberi wali dari si pemberi amanat. Pemberi amanat dalam hal ini adalah investor. Jadi, wali amanat mewakili pihak investor sehubungan dengan pembelian sebuah obligasi. Ada 5 kegiatan wali amanat sehubungan dengan pembelian sebuah obligasi. Yang pertama, menilai kekayaan emiten. Yang kedua, menganalisis kemampuan emiten. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap perkembangan sebuah emiten. Yang keempat, memberikan nasihat kepada investor dalam hal yang berkaitan dengan emiten. Dan yang kelima, bertindak sebagai agen pembayaran. Salah satu tugas pokok wali amanat adalah mengesahkan perjanjian perwali amanatan. Perjanjian perwali amanatan adalah salah satu dokumen paling penting dalam setiap emisi obligasi karena mengatur kontrak pinjam-peminjam antara emiten sebagai peminjam dan pemegang obligasi sebagai pemberi pinjaman. Tugas pokok wali amanat adalah memastikan pembayaran bunga dan pokok pinjaman yang dilakukan oleh emiten sesuai dengan jadwal dan tata cara yang telah ditetapkan dan melindungi kepentingan pemegang obligasi dalam kasus emiten melakukan cedera janji. Kegiatan sebagai wali amanat merupakan salah satu kegiatan bank umum sesuai yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di dalam perbankan. Karena itu, bank umum tidak lagi memerlukan izin untuk melakukan kegiatan sebagai wali amanat. Namun, untuk melakukan kegiatan tersebut, bank umum tetap memerlukan pendaftaran ke OJK.
Wali amanat dilarang memiliki hubungan afiliasi dengan emiten kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyerahan modal pemerintah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antara wali amanat selaku wakil pemegang efek yang bersifat utang dengan kepemilikan emiten yang pada saat wali amanat memiliki hubungan afiliasi. Hal ini diperlukan agar wali amanat dapat melaksanakan fungsinya secara independen sehingga dapat melindungi kepentingan pemegang efek yang bersifat utang secara maksimal. Wali amanat mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sejak ditandatanganinya kontrak perwali amanatan, wali amanat berarti telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili pemegang efek yang bersifat utang. Tetapi perwalian tersebut akan berlaku efektif pada saat efek yang bersifat utang telah dialokasikan kepada para pemodal. Dalam hal ini, wali amanat diberikan kuasa berdasarkan undang-undang untuk mewakili pemegang efek yang bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang tersebut, termasuk melakukan penuntutan atas hak-hak pemegang efek yang bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa wali amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan emiten dalam jumlah sesuai dengan ketentuan OJK yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan antara wali amanat sebagai kreditur dengan wali amanat sebagai wakil pemegang efek yang bersifat utang. Wali amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang efek yang bersifat utang atas kerugian karena kelalaian dalam melaksanakan tugasnya, sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwali amanatan. Ketentuan ini memberikan hak kepada pemegang efek yang bersifat utang untuk menuntut ganti rugi kepada wali amanat yang telah lalai dalam melaksanakan tugasnya. Wali amanat dilarang merangkap sebagai penanggung jawab dalam emisi efek yang bersifat utang yang sama. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perbenturan antara kepentingan wali amanat yang selaku sebagai pemegang efek yang bersifat utang dengan kepentingan wali amanat selaku penanggung jawab yang justru wajib memenuhi kewajiban emiten terhadap pemegang efek yang bersifat utang. Dalam hal ini terjadi wan prestasi oleh emiten. Selanjutnya, membahas penjamin emisi efek atau underwriter. Penjamin emisi efek adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan di bidang perantara yang menjamin atau menanggung penjualan efek yang diterbitkan oleh emiten. Emisi efek ini bisa lembaga bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga keuangan lainnya yang melakukan kegiatan di bidang perantara yang menjamin atau menanggung penjualan efek yang diterbitkan oleh emiten. Bank-bank yang bertindak sebagai penjamin emisi efek harus memenuhi ketentuan tentang penjamin emisi efek sebagai berikut. 1. Kegiatan usaha penjamin emisi efek. 2. Permodalan. 3. Pembiayaan dan pengawasan. 4. Perjanjian dalam rangka penjaminan emisi efek. Dan 5. Tujuan penjamin emisi efek. Pada kegiatan usaha penjamin efek memberikan jasa-jasa atau pelayanan seperlunya untuk membantu emiten yang akan memasarkan efeknya melalui pasar modal. Pada permodalan, penjamin emisi efek tidak memiliki permodalan yang cukup untuk melakukan penjaminan emisi efek dalam suatu emisi tertentu. Maka dari itu, penjamin emisi efek harus membantu beberapa penjamin emisi efek dengan penjamin emisi efek lainnya. Pada pembiayaan dan pengawasan, penjamin emisi efek diwajibkan menyampaikan secara berkala kepada Bapepam laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan kegiatan usaha penjamin emisi efek. Pada perjanjian dalam rangka penjaminan emisi efek, setiap perjanjian dalam rangka penjamin emisi efek baik antara penjamin emisi efek dengan emiten maupun antara sesama penjamin emisi efek dengan beberapa penjamin emisi efek, perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
Tujuan penjamin emisi efek ditanggung tersedianya dana bagi perusahaan yang menjual saham kepada masyarakat pada waktu, jumlah, dan syarat yang telah ditetapkan. Penjamin emisi efek mempunyai dua fungsi, yaitu aspek finansial dan aspek distribusi penjualan saham. Ada 4 aspek finansial. Yang pertama, perjanjian tetap. Dalam hal ini, penjamin emisi efek menjamin penuh atas penjualan saham-saham tersebut dengan harga tertentu untuk dijual lebih lanjut kepada masyarakat, sehingga penjamin emisi efek jika tidak berhasil menjual seluruh jumlah saham kepada masyarakat, penjamin emisi efek tidak diwajibkan untuk membeli sebagian saham yang tidak terjual. Kedua, penjamin usaha terbaik. Dalam hal ini, penjamin emisi efek hanya berusaha sebaik mungkin untuk menjual surat-surat berharga kepada masyarakat dengan persyaratan tertentu tanpa menanggung resiko jika saham-saham tersebut tidak terjual kepada masyarakat seluruhnya. 3. Perjanjian sepenuhnya atau tidak. Maksudnya, dalam hal ini penjamin emisi efek setuju untuk menanggung resiko dengan persyaratan tertentu. Misalkan saja emisi tersebut terjual sepenuhnya dalam jangka waktu 1 bulan. Dan yang kelima, perjanjian standing commitment. Maksudnya dalam hal ini pihak penjamin emisi efek berjanji untuk membeli saham-saham tertentu dengan harga tertentu untuk jumlah yang tidak dibeli oleh para pemegang saham yang ada. Di Indonesia sendiri telah ditetapkan bahwa penjamin emisi efek harus bertanggung jawab penuh untuk membeli saham-saham yang tidak terjual. Hal ini merupakan peraturan yang mutlak mengingat perkembangan pasar modal di Indonesia masih sangat muda dan agar tidak terjadi sesuatu hal yang dapat mengganggu pasar di bursa efek. Penjamin emisi efek memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Penasehat. Penasehat berfungsi pada waktu pertama pertukaran pendapat dengan emiten, di mana penjamin emisi efek akan memberikan saran. Saran tersebut mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan maupun jangka waktu efek. Penjamin emisi efek akan membantu menganalisis kebutuhan finansial perusahaan dan menganjurkan beberapa tindakan-tindakan yang diperlukan pada bidang finansial. Penasihat adalah badan usaha milik pemerintah yang mengeluarkan efek atau untuk diperjualbelikan. Fungsi yang kedua sebagai administratif, di mana penjamin emisi efek membantu menyelesaikan tugas administratif yang berhubungan dengan pengisian surat menyurat dalam emisi efek, tentang spesimen efek, dan mendampingi emiten selama proses evaluasi serta birokrasi yang mencakup ruang lingkup yang sangat luas dalam emisi saham. Penjamin emisi efek mempunyai tanggung jawab atas berlakunya pekerjaan tersebut dengan baik. Tugas yang keempat, penanggungan resiko, di mana penjamin emisi efek sejak periode membeli atau menjamin efek tersebut sampai dengan waktu saham terjual kepada masyarakat mempunyai risiko karena memungkinkan perubahan-perubahan keadaan yang tidak terduga seperti kondisi pasar saham dan lain sebagainya. Fungsi yang kelima sebagai distribusi, di mana sebagai penyaluran saham-saham yang merupakan tugas sentral dari penjamin emisi efek, di mana penjamin emisi efek ini harus mempertemukan penjual dan pembeli, baik itu emisi saham yang ditunjukkan kepada publik maupun umum dalam penempatan pribadi. Selanjutnya ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dewan Pengawas Syariah atau DPS merupakan dewan yang memiliki tugas mengawasi operasionalisasi bank dan produk-produk agar sesuai dengan kekuatan syariah. DPS biasanya ditempatkan setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas setiap opini yang diberikan DPS. Fungsi pengawasan bank syariah sebagaimana diarahkan dalam undang-undang bertujuan untuk mendukung upaya mewujudkan perbankan syariah yang sehat, beroperasi secara padat, memenuhi berbagai ketentuan perbankan yang berlaku, melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa perbankan dan konsisten menjalankan prinsip syariah.
Pendekatan pengawasan bank syariah menggunakan pola terpadu yang mengintegrasikan pengawasan tidak langsung atau offset supervision dan pengawasan langsung atau pemeriksaan lapangan onsite supervision dan mengadopsi pendekatan pengawasan bank berbasis resiko. Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan yang amat penting dalam perbankan syariah selaras dengan kontrak syariah antara lain. Pertama, membuat pedoman persetujuan produk dan operasional perbankan syariah berdasarkan ketentuan yang telah disusun oleh DSN. Kedua, membuat laporan secara rutin pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya, bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Ketiga, Dewan Pengawas Syariah hendaklah membuat suatu laporan kepada pembangunan dan aplikasi sistem keuangan syariah di institusi keuangan syariah, khususnya bank-bank syariah yang berada dalam pengawasan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Keempat, Dewan Pengawas Syariah juga bertanggung jawab untuk mengkaji dan membuat usulan jika terdapat produk baru inovasi dari bank yang diawasinya. Kelima, membantu sosialisasi syariah institusi keuangan perbankan atau kepada masyarakat. Keenam, memberi input untuk pembangunan dan kemajuan institusi keuangan syariah. Di dalam pasar modal syariah, untuk mendukung kinerja di investasi berbasis syariah dibutuhkan pengawasan dari suatu lembaga untuk menjalankan pedoman yang diterbitkan oleh DSN MUI dan Bapepam LK. Oleh karena itu, DSN membentuk DPS untuk mengawasi kegiatan investasi berbasis syariah agar senantiasa sejalan dengan prinsip syariah. Dalam keputusan DSN MUI nomor 3 tahun 2000, DPS mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut. Pertama, DPS memberi nasihat, saran kepada direksi, manajer investasi perusahaan investasi syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Kedua, melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama pelaksanaan fatwa DSN, serta memberikan pengawasan dan pengarahan atas produk jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, sebagai mediator antara lembaga investasi syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Adapun mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga investasi syariah yang berada di bawah pengawasannya. Kedua, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga investasi syariah pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional. Ketiga, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga investasi syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu anggaran. Keempat, merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.